Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat fisika, selamat datang di channel Abang Zaid. Kali ini kita membahas soal tentang momen inersia. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Selamat belajar. Bismillah. Soal nomor 6. Batang AB massa 2 kg diputar melalui titik A. Ternyata momen inersianya 8 kg meter persegi. Jika diputar melalui titik pusat O, AO sama dengan OB, ya, momen inersianya menjadi berapa? Kita jawab ya. Ini kaitan dengan momen inersia pada batang. Ya, momen inersia pada batang. Ini ada dua nilai ya, yang biasa kita lihat di tabel-tabel. Ialah apa? Momen inersia pada ujung batang dengan pada pusat batang atau di tengah-tengah. Ya, untuk di titik A adalah titik ujung ya. Titik ujung itu 1/3 ml kuadrat, dengan L adalah panjang batang ya. Sedangkan titik O ini karena nilai AO sama dengan nilai OB, berarti ini posisinya apa? Titik tengah ya, titik tengah atau titik pusat. IO titik pusat itu nilainya 1/12 ml kuadrat ya. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah momen inersia di titik O. Maka kita buat perbandingan ya, kita buat perbandingan inersia. Apa jadinya? IO dibagi IA sama dengan, lihat, IO 1/12 ml kuadrat dibagi dengan 1/3 IA ya, ml kuadrat ya. Maka IO sama dengan ml kuadrat ini bisa kita sederhanakan ya, coret ya. 1/12 dibagi 1/3 itu jadi 1/4 kali IA. IA-nya berapa? Nilai IA-nya 8. Ini nilai IA. Maka 1/4 dari 8 hasilnya 2 kg meter persegi. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 6. Baik, soal berikutnya, soal nomor 7. Perhatikan, jika momen inersia sebuah bola terhadap suatu sumbu pusat bola adalah I, maka momen inersia bola lainnya yang sejenis tetapi jari-jarinya 2 kalinya adalah berapa? Baik, ini kaitan dengan momen inersia pada bola. Momen inersia pada bola berongga ya, nilainya adalah I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Kemudian kita juga punya apa? Bola pejal. Nilai I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat ya. Pada soal kita tidak ditentukan ya, mau bola pejal atau bola berongga. Yang jadi variabel hanya apa? Jari-jarinya. Semisal kita ambil bola pejal. Ya. Maka kita buat perbandingan ya, perbandingan inersianya adalah apa? I aksen dibagi I sama dengan I aksennya berarti 2/5 mr aksen kuadrat dibagi 2/5 mr kuadrat. Dengan nilai R aksen itu apa? 2 kali R ya. Kayak kita peroleh I aksen sama dengan 2/5 nya kan bisa dicoret, 2/5 M, 2/5 M ya, hanya ada perbandingan R buat ya. Jadi R aksennya adalah 2R dibagi R kuadrat dikali I ya. Maka kita dapat berapa? R dengan R dicoret, R kuadrat 2 kuadrat jadinya 4 ya. Nah, ini kita dapat jadi 4I. Nah, ini jawabannya ya. Baik, soal berikutnya soal nomor 8 ya.
Kita lihat nomor 8. 3 partikel identik diikat ke ujung-ujung sebuah segitiga siku-siku sama kaki ya oleh batang-batang penghubung tak bermassa. Kedua sisi yang sama memiliki panjang A. Momen inersia benda tegar ini untuk sumbu rotasi berhimpit dengan hipotenusa sisi miring segitiga adalah berapa? Kita buatkan dulu ilustrasinya. Dikatakan apa? Ilustrasinya adalah sebuah segitiga siku-siku. Kita gambarkan segitiga siku-siku ya dengan ada sisi yang sama panjang. Ini kita buat sebagai sisi miring gitu ya. Kemudian bendanya ada di ujung-ujung ini ya. Dan apa? Ini nilai A. Gitu ya. Sumbu rotasinya di mana? Berhimpit dengan sisi miring. Kita buatkan berhimpit dengan sisi miring, artinya di sini. Nah, gitu ya. Ini kita beri nama ini sumbu rotasi. Ya. Gimana cara mencarinya? Maka kita cari cukup apa? Jarak sini. Ya, nah ini yang mau kita cari. Ini anggaplah nilainya adalah R ya. Nilai R ini yang mau dicari. Perhatikan kalau sisi ini A ya, maka ini yang tengah ini jadinya apa? A akar 2 ya. Maka yang pertama kita akan mencari nilai R. Ya, perhatikan kembali gambarnya apa? Luas kita gunakan apa? Luas segitiga bisa ya. Kita gunakan luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, setengah kali A, alas kali tinggi itu kita ngambil A dengan A. Ya, jadi ini bisa sebagai alas. Ya, sisi satu ya, ini kita ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Kemudian yang kedua, R ini yang sebagai tinggi dan A ini yang sebagai alas. Gitu ya. Maka setengah sama ya, setengah dikali yang menjadi alasnya adalah A akar 2, tinggi yang mau dicari. Ya, setengah dengan setengah kita coret, A dengan A juga sama. Maka kita dapat nilai T sama dengan A dibagi akar 2. Ya. Nah, sekarang kita udah bisa menentukan momen inersianya. Ya, momen inersia terhadap poros bidang miring partikel ya. Jadi I sama dengan mr kuadrat ya, dan nilai R ini senilai dengan T ya. Jadi kita tulis M R kuadratnya adalah apa? A dibagi akar 2 kuadrat. Hasilnya jadi setengah M A kuadrat. Nah, ini jawabannya. Kita lihat pilihannya berarti yang B ya, setengah M A kuadrat. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, perhatikan soal ini. Sebuah cakra melingkar homogen dengan jari-jari R mulai dengan massa M ya. Kemudian apa? Terhadap suatu sumbu melalui pusat cakram dan tegak lurus terhadap bidang cakram. Momen inersianya adalah setengah mr kuadrat ya. Kemudian suatu lubang dipotong dalam cakram seperti ditunjukkan dalam diagram. Yang jadi pertanyaan adalah momen inersia yang dihasilkan benda terhadap sumbu seperti pada gambar. Baik. Kita coba, ini berarti apa? Tentang momen inersia. Dikatakan apa? Dia adalah cakram. Ya, dia adalah cakram. Kemudian nilai inersianya adalah setengah mr kuadrat. Maka ini sebetulnya cakramnya adalah cakram pejal ya. Cakramnya adalah cakram pejal. Baik, untuk menentukan momen inersianya, untuk menentukan momen inersia yang baru, yang pertama adalah kita harus menentukan dulu momen inersia lubang. Inersia lubang
ya, berjari-jari berapa itu? R per 2 ya. Ya, berjari-jari R per 2. Ini bagian yang lubangnya ya, bagian lubang, kemudian dia punya jari-jarinya adalah R per 2 gitu ya. Nah, I-nya sama dengan apa? Setengah M R kuadrat. R kuadratnya adalah apa? R per 2 kuadrat. Maka ini kita dapat berapa? Setengah. Ini jadi 1 per 8 MR kuadrat. Nah, ini adalah momen inersia lubang berjari-jari R per 2 terhadap porosnya. Porosnya yang di sini. Sekarang coba kita perhatikan soal. Yang menjadi poros nanti adalah yang bagian pinggir ini. Ya, berarti ini seolah-olah apa? Nah, bagian sini. Ya. Nah, anggap ini sebagai I0 gitu ya. Nah, ini sebagai I0. Ya, maka yang bakalan kita cari adalah momen inersia lubang ini tadi ya terhadap apa? Poros yang baru ini, terhadap poros yang baru. Anggap ini adalah nilainya D. Ya, maka kita gunakan apa? Teorema sumbu sejajar ya. Kita sebut dia sebagai I lubang ya. Sekarang kita sebut dia sebagai I lubang sama dengan berarti apa? I0-nya ditambah pergeseran MD kuadrat ya. I0-nya adalah 1 per 8 MR kuadrat ditambah M kali D kuadrat. D kuadrat di sini adalah apa? Sama ya, R per 2 kuadrat. Nah, kita dapat apa? 1/8 MR kuadrat ditambah berapa? 1 per 4 MR kuadrat. Ya, 1/8 tambah 1/4 itu 3 per 8 MR kuadrat. Baik, sekarang perlu diingat bahwa M di sini ya, M yang kita gunakan ini adalah apa? Massa silinder yang berlubang. Massa silinder berlubang. Sedangkan yang diketahui itu adalah apa? Massa total. Maka yang perlu kita cari berikutnya adalah apa? Hubungan antara massa yang berlubang dengan massa total. Kita gunakan apa? Perbandingan luas. Perbandingan M kecil gitu ya. Dan M besar. Di mana M besar adalah apa? Massa total silinder atau massa total cakram. Ya, kita perhatikan nilainya. Ya, jadi M kecil per M besar adalah luasan yang kecil. Luasan yang kecil berarti apa? Luas lingkaran pi R kuadrat. Jadi ini pi R kuadrat. R kuadratnya adalah R per 2 dibagi dengan pi, ini total ya, R kuadrat. Ya, maka kita dapat bahwa M kecil ini nilainya berapa? 1/4 dari M besar. Baik, nah sekarang kita sudah bisa menentukan ya. Yang menjadi pertanyaan soal adalah kita anggap ini sebagai kesimpulannya I silinder atau I sistem. I sistem berarti apa? I silinder dikurangi dengan I lubang. Nah gitu. I silindernya di soal disebut apa? Setengah M besar ya, R kuadrat dikurangi. Kita lihat I lubang yang kita peroleh itu 3/8. 3/8 dari M kecil. M kecil adalah 1/4 M dikali R kuadrat. Ya, hasilnya setengah MR kuadrat dikurangi 3/32 MR kuadrat. Dapatnya berapa? Setengah itu 16 per 32. 16 dikurangi 3 berarti 13 ya. Maka hasilnya jadi 13 per 32. 13 per 32 MR kuadrat. Nah, ini yang menjadi jawabannya. Maka pilihannya adalah yang B.
Ya, demikian, semoga bisa difahami.